Kembali di Pemimpin Rakyat, pemirsa, pemerintah terus menertibkan perkebunan sawit ilegal. Kali ini Taman Nasional Tesonilo yang berada di Pelalawan Riau dibersihkan dari kebun sawit ilegal. Dari pantauan udara, kondisi Taman Nasional Tesonilo cukup memprihatinkan. Sejumlah titik dari taman yang seharusnya menjadi wilayah hutan lindung dan konservasi berubah menjadi perkebunan sawit. Satgas Penertiban Kawasan Hutan menengok langsung kondisi Taman Nasional Tesonilo atau yang dikenal dengan TNTN. Pemerintah pun berjanji akan mengembalikan lahan dari kebun kelapa sawit menjadi kawasan hutan. Kepala Staf Umum TNI Richard Tampu-Bolon menyampaikan dari 81.000 hektar lahan Taman Nasional Tesonilo, saat ini 50.000 hektar menjadi lahan sawit dan 600 hektar pemukiman warga. ATR BPN akan melihat sertifikat yang sudah dikeluarkan ini kok bisa keluar. Nanti akan ada tim. Kemudian juga Dukcapil akan melihat kenapa bisa ada keluar KTP-KTP dengan domisili di Taman Nasional. Ini berdasarkan aturan dari kementerian terkait. Namun nanti Satgas PKH akan terus mendorong penegakan hukum sekaligus pendampingan, pengamanan, dan pengembalian hutan Taman Nasional. Sementara untuk lahan sawit, banyak diantaranya yang berdiri tanpa izin. Pemerintah pun berencana mengembalikan lahan menjadi Taman Nasional. Tidak saja Taman Nasional, seluruh masuk kawasan hutan sudah kita juga verifikasi, ya, baik itu tidak saja sawit, tanaman lain. Ini juga sedang verifikasi tambang yang masuk kawasan. Tapi perintah di Perpresnya adalah kembalikan kawasan hutan menjadi sesuai apa yang ditetapkan oleh undang-undang. Taman Nasional Tesonilo tercatat sebagai hutan lindung dan konservasi. Dalam 10 hingga 11 tahun terakhir, puluhan ribu hektar hutan berubah fungsi menjadi perkebunan sawit dan perumahan warga. Dari Riau, Naura Safikah, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah resmi mencabut izin usaha pertambangan dari 4 perusahaan tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. 4 perusahaan tersebut melanggar sejumlah aturan, salah satunya jaraknya dekat dengan geopark. Pemerintah mencabut 4 izin usaha tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. 4 perusahaan yang dicabut izin tambangnya adalah PT Anugrah Surya Pratama, PT Mulia Raymond Perkasa, PT KW Sejahtera Mining, dan PT Nurham. Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, pencabutan izin usaha dilakukan karena melanggar aturan lingkungan. Selain itu, kawasan tersebut termasuk ke dalam kawasan geopark. Sementara untuk kontrak karya untuk PT GAK, izinnya tidak dicabut karena dianggap jauh dari kawasan geopark. Meski demikian, pemerintah menegaskan akan tetap melakukan pengawasan khusus. Nah, kaitannya dengan itu kami melaporkan kepada Bapak Presiden dengan mempertimbangkan berbagai hal. Bapak Presiden memutuskan, memperhatikan semua yang ada, mempertimbangkan secara komprehensif, dan Bapak Presiden memutuskan bahwa 4 IUP yang di luar Pulau GAK itu dicabut. Dan saya langsung melakukan langkah-langkah teknis, berkoordinasi dengan Menteri Teknis, LH maupun Kementerian Kehutanan untuk kita melakukan pencabutan. Jadi mulai terhitung hari ini Bapak Ibu semua, pemerintah telah mencabut 4 IUP di Raja Ampat. Jadi ditanya apa alasannya? Alasannya adalah pertama memang secara lingkungan, yang kedua adalah memang secara teknis setelah kami melihat ini sebagian masuk di kawasan geopark, dan menurut yang ketiga adalah keputusan ratas dengan mempertimbangkan masukan dari pemerintah daerah dan juga adalah melihat dari tokoh-tokoh masyarakat yang saya kunjungi. Saya pikir itu. Dan sekalipun GAK tidak kita cabut, tetapi kita atas perintah Bapak Presiden, kita mengawasi khusus dalam implementasinya. Sementara itu, pemirsa, Menteri ESDM membantah isu bahwa ada kaitan antara mantan Presiden Jokowi dan istrinya Iriana
di kasus pemberian izin tambang nikel Raja Ampat. Tudingan ini menyeruak setelah ada rekaman kapal dengan inisial JKW dan Iriana diduga mengangkut nikel di Raja Ampat. Ada yang mengaitkan ini ada JKW, ada Dewi Iriana di nikel ini tuh. Oh, yang itu nggak ada itu. Nggak ada. Gimana? Itu kan izin-izinnya itu kan keluar jauh sebelum pemerintahan Pak Jokowi. Itu jauh. Yang 4 IUP yang kita cabut itu kan IUP-nya keluar 2004, 2006. Masih rezim undang-undang izinnya dari daerah. Sementara kalau PT Gakan sejak tahun 72 kontrak karya, sejak tahun 98 kontrak karyanya, masih di zaman Orde Baru. Jadi nggak ada sama sekali. Istana buka suara soal asal dana jam tangan mewah Timnas. Lantas dari mana anggarannya? Selengkapnya usai jeda hanya di Pemimpin Rakyat.